waktunya sampaikan kerasika. Kita saatnya edisi spesial Ngubras Berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat dan tentu bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Dan kita bersama narasumber kita ada Bapak Ahyar Budi Pranoto SMN, Divisi Sosdiklis Parmas dan SDM. Sosdiklis itu selamat pagi Pak Ahyar. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, senyumnya kelihatan ya. Selalu sehat, selalu murah senyum. Amin. Sosdiklis itu kan apa? Sosialisasi pendidikan pemilih. Terus Parmas, partisipasi masyarakat. Kalau SDM berarti sumber daya manusia. Sumber daya manusia, bukan selamatkan diri masing-masing. Ya, kawan Rasika, tema kita pagi hari ini pergantian antar waktu Badan Ad Hoc Pemilu atau PAW Badan Ad Hoc. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan dulu, ini pergantian antar waktu Badan Ad Hoc kok bisa terjadi dan biasanya kenapa sih? Ya. Jadi aturannya dalam aturan Undang-Undang 7/2011 itu berkaitan dengan penyelenggara pemilu itu sampai tingkat kecamatan desa itu namanya Badan Ad Hoc. Badan Ad Hoc itu dibentuk untuk waktu tertentu, dengan kerja tertentu, dengan proses membantu kegiatan pemilu dan pemilihan itu berlangsung dengan baik gitu. Dan pemilihan itu Badan Ad Hoc ini kan juga diseleksi ya. Betul. Jadi proses dulu kan kita pernah siaran kaitannya dengan seleksi Badan Ad Hoc. Jadi Badan Ad Hoc yang sekarang ini untuk pemilu 2024 dulu kan kita seleksi di bulan November Desember itu, dan dilantik Januari untuk panitia pimpinan kecamatan. Kemudian Februari untuk PPS-nya. Jadi ini sekarang berjalan kira-kira kalau PPK itu 6 bulan. Kalau PPS 8 bulan, Bapak. Kalau PPK yang kecamatan 6 bulan kurang lebih nggih. 6 bulan. Dilantik Januari. Nah, dari proses kemudian ini kan Juni berarti 6 bulan. PPS-nya karena dilantik Februari berarti 5 bulan ini berjalan. Dan itu di SK-nya dicantumkan bahwa kerjanya sampai nanti April 2024 itu udah jelas. Jadi masa kerjanya hampir 18 bulan. 18 bulan. Tadi kok dimulai dari Januari terus 6 bulan itu terus perpanjangan lagi atau apa itu maksudnya? Bukan, maksud saya ini kan bulan Januari, Bapak. Maaf, ini bulan Juni. Juni. Dulu dibentuk prosesnya dari bulan November Desember, kemudian dilantik untuk tingkat kecamatan itu Januari. 2023 kemarin. Nah, sedangkan yang desa itu dilantik Februari 2023 yang lalu. Jadi kalau melihat dari dilantik sampai sekarang kan 6 bulan maksudnya. Gitu. Perjalanan waktunya. Jadi perjalanan waktunya seperti itu. Makanya saya sampaikan itu di awal, prosesnya nanti Badan Ad Hoc ini sampai bulan April 2024. Jadi 2 bulan aturannya mengatakan bahwa 2 bulan setelah pemilu begitu. Pemilu 14 Februari 2024. 2 bulan setelah pemilu mereka masih bekerja sampai kan ada April ya. Sampai April nggih. Jadi di SK-nya sampai April 2024 gitu. Ya, dulu Badan Ad Hoc ini peminatnya banyak enggak atau makin bertambah? Cukup banyak, Bapak, karena ini di tahun 2023 ini yang kemarin sudah kita lalui dari 2022 dan karena prosesnya awal seperti itu hampir 2122. Sebelumnya? Ya, sebelumnya kemarin kan pakai sistem informasi Siakba, sistem informasi anggota KPU dan Badan Ad Hoc itu namanya Siakba, Bapak. Kalau dulu kan hanya manual itu diumumkan. Kemudian peserta datang ke KPU, kemudian bawa persyaratan dan sebagainya. Jadi kalau ditanya dengan tahun lalu berarti karena Badan Ad Hoc itu berdasarkan proses pemilu dan sebelumnya pilkada, berarti membandingkannya sebelumnya berarti tahun 2019, Bapak. 2019 itu untuk pemilu yang pilpres niku. Tapi kalau pilkadanya 2020. Jadi membandingkannya itu gitu. Jadi ada peningkatan pada intinya ya. Dan cukup signifikan. Cukup benar. Peminatnya 150%, Bapak. Kalau Badan Ad Hoc-nya sendiri ada penambahan jumlah enggak? Pendaftaran nggih.
Enggak, yang udah kepilih itu ada kalau penambahan nggak? Karena biasanya mungkin ada pemekaran atau apa. Oke, kalau pemekaran sementara nggak ada. Jadi Kabupaten Pekalongan ini kan ada 285 desa, ada 19 kecamatan. Nah, berarti kalau tingkat kecamatan itu kita 5 orang, Bapak. Setiap kecamatan 5 orang kali 19 berarti 95 orang. Sedangkan di tingkat desa itu 3 orang untuk PPS-nya. Gitu. Jadi kali jumlah desa yang ada 285 desa. Nah, kalau berdasarkan badan ad hoc jumlahnya tetap gitu. Cuma yang saya sampaikan tadi adalah peminatnya itu meningkat peminatnya dari tahun sebelumnya gitu. Apalagi nyun sewu untuk honornya juga ada peningkatan ya. Betul. Kalau honor memang apple to apple-nya dibandingkan dengan 2019 itu memang ada peningkatan. Di samping itu ini masa transisi, Bapak, karena dulu itu tidak memakai sistem informasi yang online tadi itu siapa. Oh iya. Ya. Nah, ini tidak ada ketentuan kemarin 2 periode. Jadi teman-teman PPK PPS yang sudah berkali-kali pun kemarin bisa mendaftar. Bisa mendaftar. Oh, bukan otomatis. Bukan terpilih kan, lagi ya? Tidak, tetap daftar. Ada seleksi, begitu, administrasi, kemudian tes tertulis, gitu kan. Jadi nanti ada wawancara. Kalau tingkat PPK dan PPS-nya seperti itu, Bapak. Oh, yang artinya selalu bisa mendaftar terus ya, atau ada batasan? Dulu ada batasan, jadi 2 kali periode pemilu, Bapak. Dulu 2 kali itu berarti 3 kali berturut-turut nih. Dulu kan tidak serentak. Jadi dulu kan ada pileg gitu, legislatif, ada pilpres, kemudian ada pilkada 3 kali, Pak. Jadi satu periode itu 3 kali kegiatan. Karena badan ad hoc itu bekerja sesuai kegiatan yang dilaksanakan pada waktu itu gitu. Iya. Gitu nggih, Pak. Oke, terus pergantian antar waktu. Ini pergantian antar waktu itu terjadi karena personil anggota badan ad hoc itu mengundurkan diri atau karena sebab apa? Nggih. Jadi PAW itu pergantian antar waktu. Nah, di dalam aturan 543 dan 476 itu mengatur berkaitan dengan pembentukan badan ad hoc ini. Udah diatur, Bapak. Jadi kemarin itu sesuai aturan itu walaupun kita merekrutnya, jadi di ketentuan itu pertama kita merekrut dari sejumlah banyak itu 5 kali kebutuhan. Jadi kemarin yang kita umumkan 15 dulu, Pak, untuk per kecamatan, untuk tingkat PPK nggih. Tingkat PPS juga 3 kali 3 9. Nah, 15 baru itu kemudian mengerucut CAT menjadi 10. 10 besar. Nah, 10 besar kita umumkan terpilih 5, yang 5 menjadi pengganti. Nah, pengertian pengganti ini adalah PAW tadi. Kalau di perjalanan ada sebab-sebab tertentu yang diatur oleh undang-undang. Nah, sebab-sebab tertentu itu yang diatur undang-undang salah satunya adalah berhalangan tetap. Berhalangan tetap. Berhalangan tetap itu maksudnya begini. Disebabkan apa itu? Ya, berhalangan tetap itu kan bisa sakit gitu, kemudian pindah begitu kan, seperti itu, Bapak. Berhalangan punya tetap. halangan tetap. Jadi tidak bisa melaksanakan tugas sesuai dengan normalnya, berarti berhalangan tetap. Meninggal termasuk kedua, berhalangan tetap? Tidak, Bapak. Jadi berhalangan tetap itu orangnya masih hidup. Jadi masih hidup. Kalau berhalangan tetap itu. Kemudian yang kedua tadi meninggal dunia. Kemudian yang ketiga diberhentikan karena sebab-sebab tertentu. Jadi 3 hal itu yang kemudian dalam aturan yang menjadi dasar PAW tadi, pergantian antar waktu. Nah, tadi sekaligus saya agak terlambat tadi, hari ini tadi kita melantik pergantian antar waktu PPS, Bapak, di 3 desa. Di 3 desa. 3 desa 2 kecamatan. 2 kecamatan di kantor KPU tadi. Kenapa saya ke sana? Karena PPS itu 3, yang nomor 4, 5, 6 itu pengganti kan PAW. Nah, kemarin sudah kita di aturan kita klarifikasi, Pak. Kenapa mundur, yang mau menggantikan siap apa tidak? Iya. Kira-kira begitu, Pak. Tapi itu otomatis berdasarkan urutan ya. Nah, baru urutan yang keempat harusnya itu, ini makanya saya datang ke saya itu. Urutan yang keempat tiba-tiba tidak bisa. Tadi berhalangan tetap tadi, Pak. Orangnya ada sebelum 3 hari kemarin saya klarifikasi itu bersedia, kemudian
kemarin menelpon saya tidak bisa karena di Tangerang ada pekerjaan itu. Nah akhirnya tadi malam Pak tuh urutan ranking bawahnya berikutnya, nomor 5 memastikan saya bahwa nomor 5 itu sanggup. Kemudian yang nomor 4 juga membuat pernyataan bahwa saya tidak bisa sesuai klarifikasi memenuhi hadir di pelantikan karena ada sebab-sebab tertentu dan menyerahkan untuk posisi PAW ke ranking berikutnya, kira-kira begitu Pak. Secara dan dimetri, secara hukum kan kita punya dasar itu. Jadi yang punya hak yang lebih dulu itu adalah ranking 4 tadi. Baru kalau ranking 4 nggak mau dengan bikin pernyataan tadi. Oh, yang nggak mau harus bikin surat pernyataan. Iya, betul. Atau sebelumnya terikat aturan kayak gitu. Ketika misalnya kan nggak terpilih kan mereka sebagai badan ad hoc, cuma ranking aja kan. Betul. Jadi aturannya harus bahwa, repot juga bikin materi itu pernyataan. Gini Pak, jadi kita umumkan aturan itu kan berarti 2 kali kebutuhan. Oh, 2 kali kebutuhan. Jadi kalau PPK ada 10 orang, PPK ada 10 orang. Kalau PPS berarti ada, karena 3 kali 2 berarti 6 orang. Nah, diumumkannya itu kemarin kita umumkan pada saat bulan Januari dan Februari untuk PPS bulan Februari itu PPS terpilih Bapak. Yang terpilih. Jadi nomor 1, 2, 3 itu terpilih. Nomor 4, 5, 6 itu pengganti. Nah ini tadi yang saya sampaikan itu. Oh iya, iya. Nah kita sudah 6 kali mengganti Pak. Dari mulai proses Februari, Maret, April sampai Juni ini sudah 6 kali dengan 6 kali setelah dilantik atau setelah lulus? Setelah dilantik, setelah bekerja mereka. Setelah bekerja ada. Dan jadi setelah kan kita melakukan tahapan terus Bapak. Dari kemarin daftar pemilih, sebelumnya ada pendaftaran, verifikasi faktual peserta pemilu dan sebagainya. Kita kan ada badan ad hoc di bawah itu. Terus pergantian antar waktu ini Nyun Sewu, misalnya kan kemarin sudah beberapa udah mengundurkan diri ya dengan. Betul, mengundurkan diri dengan surat. Dengan surat. Artinya penggantinya memungkinkan nggak kehabisan stok pengganti? Sampai 14 Februari. Kalau memungkinkan ya namanya. Atau pernah terjadi? Sementara ini belum Bapak. Belum. Karena di setiap desa itu berbeda. Ada yang pada saat pendaftarannya itu 2 kali kebutuhan, banyak maksudnya. Ada yang cuma 3 dan 4. Nah untungnya sampai hari ini yang cuma 3 dan 4 itu belum ada PAW. Kalaupun ada itu diatur lagi Pak di dalam aturan. Bisa penunjukan. Bisa penunjukan. Kalau penggantinya PAW-nya tidak ada dalam daftar yang sebelumnya kita umumkan. Itu diatur Pak penunjukan. Iya. Penunjukan itu berarti lembaga pendidikan, lembaga profesi di kecamatan itu atau di desa itu. Contoh. Karena misalnya tadi ya pergantian antar waktu, penggantinya itu sudah nggak sanggup. Nggak sanggup. Sehingga, atau mungkin memang hanya cuma mung-mungan 3. Ada Pak, ada beberapa desa yang cuma mung-mungan 3. Mung-mungan 3 itu yang daftar cuma 3. Kemudian kita umumkan ya 3 gitu kira-kira. Itu PPS ya. PPS Bapak. Tapi kalau PPK aman. PPK aman. Kalau PPS itu nanti penunjukan langsung ya. Betul, kalau misalnya nggak ada penggantinya penunjukan langsung. Betul. Oke kawan Rasika, nanti kita lanjutin lagi tetap di Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Rasika FM. Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Jadi tiap hari Jumat ya kawan Rasika, Ngobras Berpalekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan, dan kita masih bersama Bapak Ahyar Budi Pranoto SMN, Divisi Sosdikli, Parmas dan SDM. Dan kawan Rasika yang mau ikutan gabung bisa saksikan lewat live streaming www.rasikapekalongan.com atau YouTube Rasika TV Official. Dan yang mau ikutan, mau nanya-nanya bisa WA di 085647731111. Dan kebetulan udah ada yang nanya ini Pak Ahyar, beberapa kawan Rasika. Ada
Andri di Pekajangan. Kalau SK Badan ad hoc hanya sampai April 2024, berarti nanti di bulan November 2024 saat pilkada ada pembentukan badan ad hoc lagi enggak? Terus berapa honor di tingkat PPK, PPS dan KPPK? Andri di Pekajangan. Wah, kepo ini masalah honor. Mas Andri di Pekajangan, terima kasih memperhatikan sekali di berpalekat di Rasika pada pagi. Memperhatikan terus ya, bukan sekali. Memperhatikan terus, bukan memperhatikan sekali. Berarti banget gitu. Perhatikan terus. Matur nuwun, terima kasih. Jadi memang tadi yang saya sampaikan itu setiap pengangkatan, setiap penetapan itu ada surat keputusan Bapak. Nah, surat keputusan itu ada masa berlakunya. Untuk badan ad hoc sekarang itu untuk pemilu 2024. Betul tadi pertanyaannya. Bahwa nanti di pilkada pemilihan itu di 27 November 2024. Pertanyaannya adalah nanti sebelum itu ada irisan-irisan di mana nanti setiap bulan kita evaluasi Bapak. Evaluasi badan ad hoc. Nah, nanti kita menunggu regulasinya. Karena kalau pilkada regulasinya itu adalah nanti anggarannya juga lewat APBD kalau pilkada nggih. Oh iya. Kalau yang pemilu ini nasional itu APBN. Nah, jadi nanti ada aturan kembali Bapak kaitannya dengan badan ad hoc ini. Apakah nanti dievaluasi saja dan diteruskan? Artinya begini, dievaluasi kemudian baik diteruskan. Apakah dievaluasi kemudian ada pergantian atau pemilihan kembali? Itu regulasinya belum. Oh belum. Atau penunjukan belum. Langsung. Atau penunjukan langsung. Nah, yang saya sampaikan tadi ini kan materinya tentang PAW. Pergantian antar waktu. Nah, yang PAW ini sudah diatur dalam aturan 476 dan 534 PKPU yang mengatur kaitannya dengan pembentukan badan ad hoc untuk pemilu 2024 gitu Bapak. Ya, untuk honor sendiri di tingkat PPK, PPS dan KPPK. PPK kurang lebih ketua ada 2,2 ya, 2 di atas UMR ya. Di atas 2 jutaan lah gitu. UMR sini berapa sih Pekalongan? Aduh. 2 ya kurang lebih 2 lebih nggih, Pak, 2 lebih sedikit 23 apa 24 nggih. Ya, ini 22 kalau PPK 22 berarti Mancur S ya 22. Kalau hari ini 23 Pak nggih. Hah? Pas 22 23. 23 24 ya. Gitu nggih. PPS PPS 1,8-an, 1,8 1,5 untuk anggota. Nggih. Ya, ini Andri mungkin jangan-jangan Andri ini PPS yang pengganti antar waktu nih berikutnya kali ya. Saya nggak hafal Pak ya. Jadi 285 desa itu berarti kan ada hampir 855-an gitu Pak. Oh, jadi, dia KPPS mungkin Pak. KPPS dulu, bukan KPPK. Enggak, maksudnya itu kelompok penyelenggara pemungutan suara nanti di TPS Bapak. Dan itu bentukannya nanti. Jadi sekitar mendekati 2024 ya, berarti nanti di bulan-bulan Novemberan gitu kira-kira. Kan pelaksanaannya Februari. Prosesnya kerjanya itu. Oh, kalau KPPS ini nanti belum ya. Tapi regulasinya aturan ini sama ad hoc itu. Jadi dari mulai PPK, PPS, KPPS bahkan kemarin Pantale. Cuma Pantale kan tidak termasuk ad hoc gitu kan, Pak. Kalau KPPS ini ad hoc ya. Jadi dibentuk untuk waktu tertentu, untuk kegiatan tertentu. Ada masanya. Kalau yang kemarin pelantikan itu PPK dan PPS ya? Yang kemarin yang saya sampaikan Januari niku PPK, panitia pemilihan kecamatan di kecamatan. Sama PPS. PPS-nya Februari, Bapak. Oh, PPS-nya selang 1 bulan. Karena ada proses itu. Oh, berarti kemarin banyak banget ya? Banyak, Bapak. Kita pelantikannya kolosal di GPU. Iya. Jadi sejumlah 800 sekian sama hampir 1000-an Bapak di GPU. Yang Ibu Bupati di pelantikan di PPS itu secara kolosal di GPU, di gedung pertemuan itu. Berarti setiap kecamatan 5. Tiap kecamatan berarti 3 Bapak. Oh 3. Setiap kecamatan untuk BPK-nya 5. 5 kali 19 kan cuma 95. Itu kita hadirkan untuk mengawal teman-teman PPS. PPS-nya 3 kali 285, 3 kali 285 ya kurang lebih 800-an gitu.
Tuh kira-kira begitu, Pak. Nah, kalau di total kemarin dengan tamu undangan hampir 1.000, Bapak. Iya. Nggih, pelantikan itu. Oh, kalau Kolosal beda kemarin. kalau KPPS beda ya? Oh, beda. Kalau KPPS nanti direkrut PPS itu, oleh KPPS itu kelompok penyelenggara pemungutan suara di tingkat TPS itu namanya KPPS. Itu sejumlah banyak lagi nanti, Bapak. Ada TPS-nya itu 2912. Jadi 2912. Itu yang Namanya cantik itu, Pak. dibentuk itu juga. Nanti dibentuk 2912 itu kali jumlahnya KPPS itu 7. KPPS 1 sampai ke 7 itu 7. Plus petugas ketertiban 2. Jadi ada 9 kali 2912, Pak, dikalikan aja itu jumlahnya berapa? Oh, kalau Hampir 15 ribuan, 18 ribuan. jadi Pak, beda kalau KPPS beda. honornya beda sama beda. PPS ya kan. Iya, PPS iya, kan iya. bekerjanya dari Januari sampai Tapi April ya. KPPS sudah itu ya nanti agak ditingkatkan. Dulu kan mintanya 3 kali dari 500 itu ya kira-kira 1 jutaan lah. Iya. Dan berapa gitu. Nah, ini juga ada kaitannya dengan anggaran ini. Nggih. Dari Budi di Kesesi. Total untuk anggaran pemilu 2024 untuk tingkat kabupaten menghabiskan anggaran berapa miliar sih? Bersumber dari mana saja anggarannya? Oh, kalau pemilu tadi dari APBN ya. Pemilu APBN, Bapak. Tapi kalau APBD kan belum. Mm-mm. Oke, kalau itu seperti itu. Untuk tingkat kabupaten Pekalongan menghabiskan anggaran berapa miliar? Kurang lebih kemarin yang ini sekarang ya, yang 33-an lah kurang lebih, Pak. 33-an. Ya. Ya, kurang lebih nggih. Sumbernya dari APBN ya. nggih. Ya, kalau pilkada baru dari APBD. Nggih. Itu ya Mas Budi di Kesesi. Terus ada lagi Bejo di Doro. Nggih. KPU untuk membayar honor dari PPK, PPS sampai KPPS itu berapa miliar anggaran yang dibutuhkan selama mereka bekerja? Pada nanya anggaran kayak KPK aja ini. Kapokmu kapan? Nggih, jadi intinya tadi sudah saya sampaikan, Pak ya. Jadi anggaran itu disediakan. Kalau belum kegiatan khususnya itu kan belum, kita modelnya kan berarti kita minta itu proses administrasi nggih. Jadi seperti itu, Bapak, untuk kegiatan operasional itu. Itu yang dan itu langsung dicairkan sesuai dengan nomor rekening masing-masing PPK, PPS. Oh, langsung transfer ya. Transfer. Honornya juga langsung ke orangnya. Per bulan atau Berarti bulan berjalan. Jadi kalau yang bulan ini misalnya ya, ini kan Juni, berarti untuk pembayaran yang bulan sebelumnya begitu, Bapak. Oh, biasanya iya. seperti itu. Itu pun ada ketentuannya. Ketentuannya itu SPJ harus lengkap, Bapak. Jadi memang kita ada ketentuan. Oh, SPJ harus lengkap. Kalau jadi belum SPJ lengkap kemarin, nggak ya, bisa cair kasihan ya. yang sudah selesai. Jadi katakanlah di wilayah desa ada 16 desa. Jadi kalau cuma 8 desa, yang 8 yang belum itu kasihan gitu, Bapak. Wah, ini Jadi harus menunggu. Makanya kita ini untuk perhatian teman-teman di sana, itu kita kerjanya itu adalah kolektif kolegial untuk nganu kinerja itu. oh, kasihan maksudnya yang sudah selesai Yang nunggu sudah yang selesai kan belum nunggu selesai. kan. Nggih. Tapi itu memang ketentuan, Bapak. Kita Ketentuan. juga tidak. Jadi artinya mereka berpikir kemudian bagaimana yang satunya bisa baik, kita juga bisa baik untuk selesai gitu. Karena PPK dibantu oleh sekretariat 3 orang, kemudian ada tenaga pendukung 2 orang, Bapak. Tenaga pendukung itu diambil dari orang luar, diseleksi juga. Itu 2 orang setiap kecamatan untuk membantu kegiatan administrasi, kegiatan macam-macam gitu, Bapak. Yang nyeleksi KPU Yang ya. nyeleksi KPU. Tapi kemarin. bukan bagian dari badan ad hoc ya yang bukan, dua itu. bukan. Ya. Itu beda karena tenaga pendukung. Oke, kawan Rasika, nanti kita lanjutin lagi. Masih banyak pertanyaan nih. Ini Nggih, ada nggih. sekitar Nggak apa-apa, 5 kita jawab. Nggih, nggak dari apa-apa. kawan Rasika, tapi kita break sejenak. Tetap di Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Nggih. Apapun infonya sampaikan ke Rasika. Kita masih terus di Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Dan kawan Rasika bisa saksikan lewat live streaming Rasika www.rasikapekalongan.com atau saksikan lewat channel YouTube Rasika TV Official. Dan yang mau nanya-nanya juga boleh, bisa WA di 08564 773 1111. Dan saat ini yang
bergabung sama kita kawan Rasika dari teman-teman badan ad hoc, kebanyakan pada ikut memantau, ikut bertanya-tanya juga, ikut aktif ya. Ya, ini juga beberapa kawan Rasika ada yang nanya lagi, kita lanjutin. Dari Bejo Didoro. Oh, tadi udah ya Bejo ya? Belum Pak. Tadi yang sudah Mas Anden belum, Mas Bejo belum. Tadi Bejo yang KPU untuk membayar dari PPK, PPS sampai itu berapa miliar? Oh, nggih. Kan udah ya. Sama, ini dari Rino di Kajen. Bagaimana pengawasan KPU kepada badan ad hoc agar mereka itu netral dalam menjalankan tugas? Dan apa sanksinya bagi penyelenggara pemilu yang melanggar netralitas? Kepada siapa kita melaporkannya? Jadi dari mulai kita rekrutmen Bapak, kemudian pelantikan, kita selalu memberikan pembinaan. Bahkan dari 5 komisioner itu 19 kita bagi namanya daerah binaan, khusus untuk PPK, juga untuk PPS-nya. Nah, PPS ke PPK nggih. Nah, KPU selalu memberikan pembinaan. Dalam artian begini. Kalau pada saat pelantikan, termasuk tadi itu Pak Ketua juga sudah menyampaikan satu, kalau Anda sekarang sudah dilantik, itu berarti Anda berdiri di atas semua golongan, semua kaki. Maksudnya netralitas tadi. Hati-hati dengan sosmed. Kalau biasanya sembarangan nganu sosmed dan sebagainya, sekarang harus hati-hati. Dalam hal apa nih hati-hati? Hati-hati dalam menyampaikan sesuatu, kemudian tanda-tanda tangan misalnya begitu Pak, hati-hatinya seperti itu. Misalnya kan agar menginterpretasikan orang berbeda. Contoh saat ini kan peserta pemilu sudah ditetapkan partai politik nggih. Nun saya ulah partai politik itu kan sudah ada nomor urut, kita kata begitu. Walaupun kampanye belum Bapak. Nah, mbok menawa teman-teman lupa punya saudara, punya apa yang di partai politik, ya boleh saja, tetapi bijak dalam bersosmed begitu Pak. Bijak itu berarti kalau tadinya bisa bersosmed, kan ada sosmed yang modelnya curhat, modelnya gendu-gendu rasa, ada yang motivasi, ada yang apa kajian-kajian apa, beda-beda toh Bapak. Nah, nanti mbok menawa disalah aktifkan, ini kok senangnya agak ke sana nih, agak ke kanan, oh ini ada agak ke kiri nih, kira-kira begitu. Menawa orang mengantisipasikan. Artinya misalnya caleg, saya berteman dengan caleg, saya petugas badan ad hoc. Kalau berteman enggak apa-apa Bapak. Berteman artinya kan berteman enggak apa-apa, cuma hati-hati dalam nun sewu misalnya mengunggah atau komen. Mengunggah. Jenengan caleg sudah ditetapkan. Saya sama panjenengan apa namanya makan di satu tempat gitu ya. Kemudian foto-foto. Lah foto-foto itu kemudian dengan upload dengan bahasa-bahasa yang kemudian orang, lah ini kan penyelenggara gitu. Iya, tapi sebelum kampanye itu kan juga enggak masalah. Aman ya, Lek Manu suaranya. Suaranya aman betul Pak. Iya. Tes. Sandi aman ya Sandi ya. Oh, nggih. Aman, cuma ininya agak berbeda. Tapi outputnya nggih. Jadi saya jelaskan Pak. Jadi intinya kita harus netral Bapak. Jadi memperlakukan semua peserta dan caleg itu sama itu. Jadi jangan sampai teman-teman itu kemudian agak keberpihakan, karena ada sanksinya enggak kalau misalnya pada saat kampanye sekedar nge-like atau memberi komen ketika salah seorang caleg itu lagi kampanye, itu kita nge-like komen itu juga ada sanksinya enggak? Ada aturannya dan ada sanksinya Bapak. Gini, ada aturan dan sanksi. Penyelenggara itu kan harus netral. Tadi sudah sampaikan betul. Sehingga sebagai penyelenggara kan seperti wasit Bapak. Jadi tidak boleh berpihak. Nah, aturan dalam penyelenggaraan itu ada begitu. Sehingga nanti KPU dalam rangka itu kita ada evaluasi kinerja Bapak setiap bulan. Setiap bulan ada kinerja itu dari mulai kehadiran, dari mulai aktivitas kegiatan, keuangan dan semuanya itu disampaikan begitu Bapak. Contoh misalnya kegiatan Sosdikli itu kan sepanjang waktu itu kan. Jadi kalau kita ada sesuatu ya kita bersosialisasi sama seperti sekarang ini Bapak. Itu kemudian mereka harus hadir. Kemudian ada ketentuan kalau pleno rapat di tingkat desa, kecamatan ada pleno harus hadir. Kalau tidak hadir harus ada surat resmi izin dan sebagainya. Karena 3 kali
3 kali tidak hadir ada teguran Bapak. Ada Jadi, teguran. ya misalnya 1 nggak hadir atau kedua apa gitu, ketiga dan sebagainya, nanti ada teguran dari kita, ada pembinaan, kira-kira begitu. Iya, ada teguran, ada pembinaan Nggih, ya. nggih. Kalau memang alasannya misal sudah diberitahu dan sebagainya tapi nggak hadir gitu kan, kira-kira gitu. Ya, terus ada lagi dari Budi udah Ani di Tirto. Nggih, Mbak Ani gimana? Kenal Pak ya Ani, udah Iya, terkenal. Ani, Rumah makan. Ani, oh Ani rumah makan. Bu Ani, udah selesai kayaknya, udah nggak ada ya. Nggih. Yang Tirto itu ya. Udah selesai nggih. KPU kan masa baktinya selesai sebelum pemilu 2024. Dan saat ini juga telah dibuka pendaftaran untuk komisioner KPU. Apakah saat ini komisioner bisa fokus dalam bekerja? Nggih. Ya, kaitannya dengan masa bakti pergantian Nggih. komisioner ini. Jadi di penyelenggara terutama KPU, Komisi Pemilihan Umum maupun di Bawaslu itu manajemennya sangat rigid dan sangat unik Bapak. Kenapa saya katakan unik? Saya baru mengalami ini gitu kan. Nah, KPU komisioner itu ada namanya AMJ, sama seperti bupati dan sebagainya. Itu akhir masa jabatan. Kita itu dari 2005 tahunan, 2018 sampai 2023 ini betul. Itu sampai nanti Oktober. Nah, saat ini memang lagi rekrutmen untuk Bawas provinsi. Prosesnya sudah di psikotes dan sebagainya. Kemudian Bawas kabupaten kota, Ya. KPU provinsi, dan ini yang sedang berjalan KPU kabupaten kota yang 22 kabupaten kota dari 9 provinsi. Tahap pertama itu ada sekitar 31 se-Indonesia kabupaten kota. Lah ini yang tahap kedua gelombang 2 ada 9 provinsi, 22 kabupaten kota. Termasuk Jawa Tengah, Jawa Barat begitu. Kalau yang pertama DKI, Jakarta dan sebagainya. Nah, pertanyaan tadi fokus apa tidak? Iya, fokus atau enggak, mengganggu konsentrasi atau Iya, enggak ini. iya. Saat bekerja terus ada pergantian komisioner itu, Nggih. pendaftaran komisioner. Kita tetap fokus Pak. Lah buktinya saja kita menjalankan tugas ini. Kemudian tadi dari pagi kemarin